Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufatul Afifah. Kali ini saya akan membuat video Q&A tentang Natural Language Processing atau NLP. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan manusia yang dapat membantu komputer untuk memahami, menafsirkan, atau memanipulasi bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan, yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Tujuan NLP dalam memahami bahasa manusia memiliki banyak tantangan, yang antara lain adalah sebagai berikut. Tantangan yang pertama yaitu ada word sense disambiguation atau disambiguasi makna kata. Banyak kata yang memiliki lebih dari satu makna, baik itu dalam bentuk homonim maupun polisemi. Contoh homonim yaitu pada kata genting. Genting bisa berarti atap dan bisa juga berarti darurat. Dan contoh polisemi yaitu pada kata ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Jadi, pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Tantangan yang kedua dari NLP yaitu ada ambiguitas sintaksis. Dalam suatu bahasa biasanya memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Misalnya dalam bahasa Indonesia, tidak hanya selalu sesuai dengan struktur SPOK. Nah, pemilihan struktur kalimat yang tepat membutuhkan gabungan informasi semantik dan konstekstual. Jadi disitulah tantangannya. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu ada input yang tak sempurna atau tak teratur, aksen dalam bahasa lisan, dan kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis dapat menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Tantangan yang terakhir yaitu ada speech act atau pertuturan. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menentukan atau menggambarkan maksud dari si penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Ada beberapa bidang populer dalam penerapan NLP. Yang pertama yaitu ada penjawaban pertanyaan atau question answering, yang berarti secara otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bahasa alami dengan jawaban yang menggunakan bahasa alami pula. Contohnya itu ada pada Google Assistant, Alexa, dan Siri. Bidang yang kedua, perangkuman otomatis atau automatic summarization, yaitu pembuatan versi singkat berisi butir-butir penting dari suatu dokumen dengan menggunakan program komputer. Contohnya pada aplikasi Indonesian Text Summarizer. Kemudian bidang ketiga, penerjemahan mesin atau machine translation, yaitu penerjemahan otomatis dari suatu bahasa alami ke bahasa lain. Contohnya Google Translate dan U-Dictionary. Kemudian bidang selanjutnya yaitu ada pengenalan wicara atau speech recognition, yaitu pengubahan bahasa lisan menjadi masukan yang dikenali oleh mesin atau pelaksanaan suatu perintah oleh komputer berdasarkan bahasa lisan dari manusia. Contohnya ada pada Google. Kemudian ada juga sintesis wicara atau speech synthesis, yaitu pengubahan bahasa tulis menjadi bahasa lisan, kebalikan dari pengenalan wicara. Contohnya ada juga pada Google Translate. Dan bidang yang terakhir ada pengenalan karakter optis atau optical character recognition, yaitu pengubahan tulisan tangan atau teks tercetak biasanya melalui pemindai menjadi dokumen yang dapat dikenali oleh mesin. Contohnya pada OneNote.
Natural Language Toolkit atau NLTK adalah library Python yang terdiri dari algoritma umum seperti tokenizing, part of speech tagging, stemming, dan analisis sentimen. Dan Python Sastrawi adalah library sederhana pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Kegunaan NLTK yaitu membantu komputer untuk menganalisis, memproses, dan memahami teks tertulis sebelum digunakan pada machine learning atau deep learning. Sedangkan kegunaan dari Sastrawi yaitu memungkinkan kita untuk mengurangi kata-kata yang terinfeksi dalam bahasa Indonesia ke bentuk dasarnya. Tujuan dari scaffolding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap sebagai delimiter atau pemisah. Scaffolding memungkinkan program membuat perbandingan string yang case insensitive atau melakukan pencarian case insensitive. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, dan tanda baca dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word yaitu yang, di, dan, dari, dan lain-lain. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Contoh penggunaan stop word, removal atau filtering dapat ditemukan pada search engine jika permintaan pencarian adalah apa kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Tentunya kita ingin sistem pencarian fokus pada memunculkan dokumen dengan topik tentang kelebihan kelemahan desentralisasi di atas dokumen dengan topik apa dan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah kata dari daftar stop word dianalisa. Proses stemming antara satu bahasa dengan bahasa lainnya tentu berbeda. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library Sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Algoritma Nazif dan Adriani merupakan algoritma untuk mengubah kata yang memiliki sufiks, prefiks, dan atau konfiks menjadi bentuk kata dasar. Algoritma ini menggunakan kamus kata dasar dan mendukung recoding, yakni penyusunan kembali kata-kata yang mengalami proses stemming berlebih. Word embedding memetakan setiap kata dalam dokumen ke dalam dense vector, di mana sebuah vektor merepresentasikan proyeksi kata di dalam ruang vektor. Tujuan word embedding adalah agar kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki makna semantik yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Arsitektur Word2Vec hanya terdiri dari 3 layer. Yang pertama yaitu input, yang kedua projection atau hidden layer, dan yang ketiga output. Input dari Word2Vec berbentuk one hot encoded vector dengan panjang sama dengan jumlah kata unik pada data training. Terdapat 2 jenis model dari arsitektur Word2Vec. Yang pertama, model skipgram. Model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit
dan dapat merepresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Tujuan dari arsitektur skipgram ini adalah untuk memprediksi konteks atau output di sekitar current word atau input. Model yang kedua yaitu Continuous Back of Word atau CBOW. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang lebih sedikit untuk frequent words. Arsitektur CBOW adalah kebalikan dari skipgram. Tujuannya adalah untuk memprediksi kata atau output ketika diberikan konteks di sekitar kata tersebut atau input. Back of word merupakan gambaran sederhana yang digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi. Back of word merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini merupakan representasi data dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks, prefiks dari kata. Fast text memiliki kinerja yang baik, dapat melatih model pada dataset yang besar dengan cepat, dan dapat memberikan representasi kata yang tidak muncul dalam data latih. Jika kata tidak muncul selama pelatihan model, kata tersebut dapat dipecah menjadi n-gram untuk mendapatkan embedding vektornya. N-gram adalah salah satu proses yang banyak digunakan dalam task text mining dan natural language processing. N-gram dapat dikembangkan menjadi 3-gram, 4-gram, dan 5-gram. N-gram pada dasarnya adalah sekumpulan kata yang muncul bersamaan dalam jendela tertentu. Dan saat menghitung n-gram, kita biasanya memindahkan satu kata ke depan. Menggunakan n-gram dan probabilitas kemunculan kata-kata tertentu dalam urutan tertentu dapat meningkatkan prediksi sistem penyelesaian otomatis. Kita dapat menggunakan pengetahuan n-gram untuk mengoptimalkan model pembelajaran mesin untuk klasifikasi teks. Contoh penerapan n-gram yaitu ada pada bot asisten pribadi berbasis suara seperti Google Assistant, Alexa, dan Siri. Kita dapat menggunakan NLP dan n-gram untuk melatih bot asisten pribadi. Misalnya, kita menggunakan model pelatihan 3-gram, kemudian bot akan dapat membedakan kalimat seperti berapa suhunya dan setel suhu. Smoothing adalah mengatasi skenario yang terkait dengan penentuan estimasi probabilitas dari urutan kata yang terjadi bersamaan ketika satu atau lebih kata secara individual unigram atau n-gram seperti bigram dan trigram pada himpunan yang diberikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan dari smoothing adalah untuk mengurangi probabilitas dari hasil atau output yang terobservasi dan juga sekaligus meningkatkan atau menambah probabilitas hasil atau output yang belum terobservasi. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing yang paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya, semua frekuensi awal 0 berubah menjadi 1. Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar juga sebagai baseline bagi banyak algoritma smoothing yang keluar atau hadir kemudian. Back off adalah keadaan di mana kita tidak memiliki
cukup data untuk mempercayai K-model, sehingga pindah ke language model yang lebih rendah. Akan digunakan trigram jika memiliki bukti yang cukup baik. Jika tidak, maka menggunakan bigram. Jika tidak, unigram. Sedangkan interpolation adalah mencampur perkiraan probabilitas dari semua penduga n-gram, menimbang dan menggabungkan jumlah trigram, bigram, dan unigram. Pada umumnya, interpolasi bekerja lebih baik daripada back-off. Algoritma Nessarney terinterpolasi merupakan metode smoothing yang berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Nessarney discounting memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram orde lebih rendah. Teks dari web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-grams sangat besar 1 sampai dengan 5 grams dari semua deretan 5 kata yang hadir setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Nessarney smoothing secara penuh. Brands dan kawan-kawan pada 2007 memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama Stupid Back-Off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada discount terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-grams berorde lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap tidak tergantung pada konteks. Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, jadi sampai sini dulu pembahasan kita tentang Q&A seputar NLP. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.